kali ini 5. Berarti hasilnya adalah 9. Ini tidak dalam tanda akar, tambah 5 14 ya, 14. 3 akar 5 tambah 3 akar 5 adalah 6 akar 5 per. Nah sekarang ini tadi dikalikan akar sekawan biar ini kuadrat ditambah ini kuadrat, 3 kuadrat 9, akar 5 kuadrat 5. Berarti hasilnya akan sama dengan 14 ditambah 6 akar 5 per 4. Sama-sama bisa dibagi 2 ini. Berarti tinggal 7 plus 3 akar 5 dibagi dengan ini juga bagi 2, tinggal 2. Biasanya kalau pilihan ganda gimana? Ini per 2 berarti setengah. Ini tulis apa adanya, 7 plus 3 akar 5. Masih kalau bentuk kuadrat sempurna. Kalau misalnya nanti ketemu akar A ditambah akar B kali akar A ditambah akar B, itu bukan A tambah B. Ini kan A akar A kali akar A, ini kali ini akar A akar AB. Maka kita sederhanakan, ini kuadrat akar A kuadrat ditambah 2 akar A akar B ditambah akar B kuadrat. Berarti ini adalah A ditambah B ditambah 2 akar AB. Nanti kalau bentuk mau sudah lihai sekali, mudah. Kalau misalnya akar 7 dikurang ditambah akar 5 kali akar 7 ditambah akar 5, maka dapat saja langsung sederhana, 7 tambah 5 13 ditambah 2 akar 7 kali 5, langsung dapat sebenarnya. Akar 3 atau kita sekarang 3 ditambah dikurang akar 2 kali 3 dikurang akar 2. Bedanya hanya ini aja. Ini juga tidak A min kali min plus, bukan. Cukup 3 dikuadratkan 9 ditambah akar 2 kuadrat 2 dikurang 2 kali akar 2. 1 akar 2 tambah 1 akar, sudah 11 akar kurang 2 akar 2, langsung dapat. Oke, ini saja dulu mengulang yang awal. Sekarang pada bentuk akar persamaan kuadrat. Kemarin akar persamaan kuadrat itu ada, mencari akarnya ada banyak cara kemarin. Memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, rumus ABC. Kalau pada soal daringnya, kalau diminta pakai rumus ya rumus, kalau diminta pakai memfaktorkan ya memfaktorkan. Tetapi dalam ulangan pilihan ganda, mana yang kamu anggap mudah, mana yang kamu anggap mudah, sama dengan soal tanda kemarin. Sekarang soal yang terkait dengan soal cerita. Salah satu akar persamaan X kuadrat plus NX plus 30 sama dengan 0 adalah 5. Apa sih itu maksudnya? Maka bacanya dimengerti. Salah satu akar persamaan ini adalah ini. Berarti X-nya min 5. Kamu sebut X1 nya juga boleh, X2 nya boleh. Berarti ada 2 buah akar persamaan, X1 dan X2. Tetapi nantinya tidak selalu X1 dan X2 ya, nak boleh dikatakan dengan P dan Q itu akar. Kalau ini sama dengan min 5, ini berarti untuk X kuadrat plus NX plus 30 sama dengan 0,
Ini X-nya nilainya adalah min 5. Pengertian dari kalimat panjang ini. Salah satu akar persamaan ini adalah ini, artinya persamaan ini ya, X-nya adalah ini. Kalau itu sudah tahu X-nya adalah 5, min 5, maka ininya saya ganti dengan min 5, berarti ini minus 5 dikuadratkan ditambah n kali minus 5 ditambah 30 sama dengan 0, karena nilai X-nya min 5. Berarti ini dikuadratkan 25, n kali min 5, min 5n ditambah 30 sama dengan 0. Berarti ini kan 25 tambah 30 adalah 70, 55. Min 5n plus 55 sama dengan 0. Untuk mencari n-nya saya pindah ruas. Min 5n sama dengan min 5, pindah ke ruas ini menjadi min 55. Berarti n-nya berapa? Min 5n artinya min 5 kali n. Berarti sama-sama saya bagi min 5. Berarti n-nya ini bagi min 5 tinggal n, bagi min 5 tinggal 11. Ini jawabannya n. Jadi memahami pengertian. Ini tidak soal susah, tapi memahami pengertian. Mencari B. Persamaan kuadrat itu apa? Yang tadi persamaannya tadi ini. Hanya ada yang belum tahu. Saya tuliskan, oh n-nya 11. E kuadrat, saya tulis E kuadrat. Ya. N-nya berapa? 11 plus 11E plus 30 sama dengan, udah selesai. Ya. Ini persamaan, tadi masih ada variabel yang belum tahu. Sekarang sudah tahu, kita tuliskan. Berapa akar persamaan lainnya? Berapa akar persamaan lainnya? Ya. Kan ada dua nilai X-nya. Orang menyebut X1 dan X2, berarti ada X1, ada X2. Oh, berarti kita tuliskan saja. Oh, di sini berarti X kali X ini sama dengan 0. Dari kalimat itu tadi. Karena ini ada kata min 5, berarti ada X plus 5. Satu kata X plus 5. Karena nanti X plus 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 5. Jadi ini kita ganti lawannya saja. Ini tetap E, memfaktorkan kemarin. Berarti 30 itu sama dengan 5 kali berapa? Kali 6. 6 dari mana? Plus 30 dibagi plus 5. Ini sudah tahu. Yang belum tahu tinggal ini. Berarti X-nya sama dengan min. Udah. Jadi akar persamaan ini ada dua. Berapa? 5 dan min 5 dan min 6. Karena yang tanyakan persamaan yang lain berarti ini. Mudah ya? Mudah. Oke. Untuk materi yang terakhir kemarin, pada jumlah dan hasil kali akar persamaan. Untuk P dan Q akar persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemarin di dalam catatan kamu dalam pembelajaran menggunakan X1 dan X2, berarti P-nya X1, Q-nya X2. Hanya itu loh, namanya saja dirubah. Bahwa P ditambah Q sama dengan minus B per A. P kali Q sama dengan C per A. Ini materi yang terakhir kemarin. Berarti di sini jawabnya 2x kuadrat plus 3x plus z sama dengan 0. Berarti P ditambah I nya adalah minus 3/2. Ini tadi
minus B per A. P kali Q sama dengan C per A. Tidak usah dicari, yang tahu kan 2P plus Q. Saya cari 2P plus Q sama dengan 0. Berarti kalau ini saya kurang, min P, P dikurang 2P adalah min P sama dengan min 3 per 2 kurangin 0 adalah min 3 per 2 atau min 1, min 3 per 2. Berarti P nya sama dengan 3 per 2 atau 1,5. 1,5. Oh, minus P. Iya, P nya adalah 1,5. Kalau P nya 1,5, yang ditanyakan Q nya, kita ambil dari sini aja. P ditambah Q sama dengan min 1,5. P ditambah P nya 1,5, ya. Atau mau dari mana boleh. P nya saya ganti dengan 1,5 ditambah Q sama dengan min 1,5. Maka Q nya adalah min 1,5 ini kecil menjadi kurang 1,5 sama dengan minus 3. Dapat? Udah. Berapa nilai Z? Mari, P kali Q sama dengan C per A. P kali Q sama dengan C nya Z per 2. P nya, ya, P nya 3 per 2 kali minus 3, ya, sama dengan Z per 2. Berarti saya teruskan ke sana. Min 9 per 2 sama dengan Z per 2. Coret-coret, Z-nya minus 9. Sudah. Nah, yang terakhir, ini tidak usah dicari berapa alfanya, berapa betanya. Ini artinya X1-nya alfa, X2-nya beta. Sudah. Ini alfa ditambah beta minus B per A minus 3 per 1, 3. Alfa kali beta sama dengan C per A, C nya min 7, A nya 1, min 7, nomor 1. Dapat kan? B nya alfa ditambah beta, alfa ditambah beta minus B per A, berarti minus 2 per 3. Sudah. Alfa kali beta sama dengan C per A minus 8 per 3 sama dengan minus 2 per 3. Sudah. Nah, ini kadang-kadang Anda tidak memahaminya. Saya kira ini nanti kita beberapa latihan-latihan yang lain, ya. Setelah ini tidak ada ulangan lagi sudah. Jadi nilai kamu itulah, ingat tanggal 30 sudah semester. Jadi saya ingatkan lagi, yang belum selesaikan, yang ulangan terlambat, ya berarti kalau terlambat itu ada sanksi nilai, itu aja. Jadi, kecuali kalau kamu pengen punya masalah di rapotan. Saya kira itu saja. Selamat siang, sampai ketemu, tetap semangat.